Nama saya Emmanuel Mario Budi. Di sini kami akan menyajikan video terkait pandangan Indonesia maupun sikap sendiri terhadap korupsi untuk memenuhi mata kuliah anti korupsi. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore kakak. Sore. Perkenalkan saya Irma, mahasiswa keperawatan. Di sini saya akan mewawancarai kakak terkait pandangan kakak terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia maupun di SIKA. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik kakak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa itu korupsi menurut pandangan kakak sebagai mahasiswa? Oke, apa itu korupsi menurut pandangan saya? Menurut saya, korupsi itu adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan di mana kegiatan tersebut itu dapat merugikan negara maupun masyarakat. Mahasiswa dalam menyikapi korupsi ini, yang pertama itu harus adanya meningkatkan kesadaran. Nah, di sini mahasiswa harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Nah, masyarakat ini bukan hanya masyarakat, tapi kita mahasiswa sendiri. Kemudian yang kedua, mengawasi dan melaporkan. Nah, mahasiswa harus mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi kepada lembaga-lembaga yang berwenang, misalnya kepada KPK atau pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, membangun jaringan. Nah, maksud dari membangun jaringan ini adalah mahasiswa itu harus pintar-pintar bersosialisasi, yang artinya kita tuh harus berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu itu untuk bila terjadinya tindakan korupsi kita bisa saling melaporkan. Kemudian yang keempat, mengembangkan solusi. Nah, di sini mahasiswa harus mengembangkan solusi inovatif untuk mencegah korupsi. Sekian jawaban dari saya. Baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya. Ibu, selamat sore Ibu. Nama saya Emmanuel mahasiswa keperawatan SPM. Di sini kami mau mewawancarai Ibu mengenai pandangan Ibu. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Ibu mengenai korupsi yang ada di Inisiatif atau yang menurut pandangan itu untuk korupsi di SIKA itu sendiri memang tindak kejadiannya sudah mulai ya berkorupsinya sangat-sangat merugikan masyarakat di Kabupaten SIKA. Karena apa? Korupsi hasil dari korupsi itu sebenarnya kan uang itu berarti untuk membangun kesejahteraan rakyat, tapi uangnya disalahgunakan atau dikorupsi. Nah, itu sejujurnya sangat merugikan ya, karena berharap uang itu dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi disalahgunakan. Nah, itu yang menurut Ibu sangat tidak bagus ya, tidak bisa mencerminkan bagaimana sikap seorang pejabat itu dengan baik. Ya, Ibu mungkin ada saran untuk pengadilan untuk bisa menerangkan. Kalau menurut Ibu sendiri, khusus untuk pengadilan atau pihak yang berwenang untuk menangani kasus korupsi, diharapkan untuk kasusnya benar-benar ditangani dengan baik sehingga apa yang menjadi hak rakyat itu kembali kepada rakyat, tidak para pejabat ini tidak memperkaya diri sendiri, dan kemudian yang pastinya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku untuk para koruptor. Saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Nadia. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan S1 Keperawatan. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait tentang korupsi, dan ini sebagai bentuk salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Bapak terkait korupsi? Sudah. Jadi pertama itu kamu harus cari tahu dulu definisi dari korupsi.
terorisme adalah sebuah tindakan yang merugikan pihak lain di luar kita yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi itu dibilang koruptor. Dia merugikan pihak lain, lembaga negara, lembaga swasta, atau orang lain. Ada tiga itu. Jadi yang paling penting itu kamu harus tahu dulu definisi. Sesudah itu, siapa saja yang terdampak akibat perbuatan korupsi itu. Korupsi itu satu tindakan kriminal, kejahatan, merugikan orang. Karena itu hukumannya berat. Ya? Dan korupsi juga, ya. Kamu jangan hanya pikir korupsi uang. Ada juga korupsi waktu, ya. Ya? Jam kantor jam 8, datang jam 10. Ya? Jam kantor biasanya jam 5 sore sudah 5 sore baru tutup, sudah pulang jam 2. Korupsi. Jadi apa? Mengurangi dari ketentuan semestinya. Oke, yang berikut. Pertanyaan kedua, bagaimana peran masyarakat mengatasi tindakan korupsi? Ya, kita harus mencegah supaya jangan terjadi korupsi. Ya, kita harus mencegah. Ya, satu. Kemudian kita minta juga kepada polisi, ya, untuk menangani soal itu. Dan kita harus lapor ke polisi, ya, untuk melaporkan itu tindakan itu.